Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Saya ingin mengajak kita memasuki hari ini dengan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Di dalam perikop firman Tuhan ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk diutus. Setelah murid-murid Tuhan Yesus mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus di dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-7, pengajaran yang dikenal sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mereka sudah mendengar banyak pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan juga kemudian di dalam pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, murid-murid juga sudah melihat kuasa Yesus. Bagaimana Yesus mempunyai kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Bagaimana Yesus mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan, meneduhkan angin ribut badai gelombang di danau. Yesus juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Semuanya sudah dilihat oleh murid-murid. Dan pada saat ini tiba saatnya murid-murid diutus. Murid-murid akan mempraktekkan apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah mereka lihat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mereka mau melakukannya. Nah, di dalam pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, terhadap murid-murid yang dipanggil dan diutus ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di dalam pasal 10 ayat 1 situ dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yang pertama, orang yang melayani Tuhan itu harus mempunyai panggilan yang jelas. Harus mempunyai panggilan yang jelas. Ya, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, harus memiliki panggilan Tuhan yang jelas di dalam kehidupan saudara. Jika saudara mempunyai panggilan Tuhan yang jelas, maka saudara bisa melayani Tuhan dengan setia seumur hidup saudara. Tetapi jika saudara tidak mempunyai panggilan yang jelas, ya, saudara tidak akan mungkin bisa bertahan, bisa setia melayani Tuhan seumur hidup saudara. Jadi panggilan Tuhan itu sangat jelas sekali, bahwa setiap hamba Tuhan harus mempunyai pengalaman panggilan Tuhan pribadi di dalam kehidupannya. Dan bagi saudara yang tidak dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, saudara juga dipanggil di dalam profesi dan pekerjaan saudara masing-masing. Ya, jadi profesi itu juga adalah merupakan panggilan. Jikalau saudara melakukan profesi saudara sesuai dengan panggilan Tuhan, maka saudara akan menikmati profesi saudara. Maka saudara bisa mengerjakan pekerjaan saudara dengan setia, dengan baik, dengan maksimal. Tetapi sebaliknya, kalau profesi yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan pada saat ini tidak sesuai dengan panggilan Tuhan, maka saudara akan mengerjakan pekerjaan saudara, profesi saudara dengan berat. Ya, tidak ada sukacita di dalam saudara bekerja melakukan profesi saudara. Jadi panggilan Tuhan kepada setiap orang itu sangat penting. Baik itu panggilan sebagai hamba Tuhan full timer maupun panggilan saudara profesi apapun yang saudara lakukan dan saudara kerjakan harus sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, supaya kita bisa menikmati pelayanan kita, supaya kita bisa menikmati profesi dan juga pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, masih di dalam pasal 10 ayat 1, di situ Tuhan Yesus bukan hanya memanggil murid-muridnya, tetapi firman Tuhan juga mengatakan dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus juga memberi kepada mereka kuasa. Nah, ini sangat penting bahwa setiap orang yang melayani Tuhan diberikan kuasa atau diberikan karunia untuk mereka pakai melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa
Ya, orang percaya diperlengkapi dengan karunia atau dengan kuasa, minimal mereka memiliki satu karunia. Paling sedikit mereka memiliki satu karunia yang boleh mereka pakai untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada orang yang boleh mengatakan bahwa dia tidak menerima kuasa atau karunia apapun daripada Tuhan. Ya, paling sedikit, paling minimal, setiap orang percaya memiliki satu karunia, ya, untuk melayani Tuhan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai pada saat ini saudara belum tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, maka saudara harus mencari. Saudara harus mendapatkan karunia apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara pakai melayani Dia. Ada orang yang diberikan, ada hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk menggembalakan. Maka dia dapat menggembalakan dengan baik. Ada hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk mengajar. Maka dia menjadi guru, maka dia menjadi dosen yang mengajar dengan baik. Ada hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk memberitakan Injil, untuk melayani PI pribadi, menginjili orang, mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu dia memberitakan Injil, bersaksi, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk memimpin dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak pernah mengutus orang tanpa memperlengkapi dengan kuasa dan karunia. Jadi kalau sampai pada saat ini saudara masih belum tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bergumul, saudara berdoa, saudara mencari sampai saudara mendapatkan karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Sama seperti Musa, sebelum Tuhan mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, Tuhan mempersiapkan Musa 40 tahun lamanya di padang gurun untuk menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Kemudian setelah 40 tahun Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, baru Musa diutus untuk menggembalakan umat Tuhan keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Demikian juga sebelum Paulus bertobat dan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, Paulus telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang ahli Taurat, orang Farisi yang luar biasa di dalam pengetahuannya tentang hukum Taurat dan juga firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil Paulus, Paulus telah siap dengan segala karunia yang dia butuhkan. Oleh karena itu Tuhan pakai Paulus luar biasa di dalam menulis surat-suratnya dan juga di dalam memberitakan Injil sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Jadi selain Tuhan memanggil seseorang, Tuhan juga memperlengkapi seseorang dengan karunia atau dengan kuasa yang dia butuhkan untuk melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang telah dipanggil, orang yang telah diberikan kuasa dan juga telah diberikan karunia, maka dia harus pergi. Ya, istilah rasul di ayat yang kedua mengatakan demikian. Inilah nama ke-12 rasul itu. Istilah rasul itu artinya adalah yang diutus. Ya, jadi terjemahan harafiahnya, inilah nama ke-12 orang yang diutus itu. Ya, kemudian nama-namanya disebutkan. Ya. Jadi orang yang telah dipanggil, telah diberikan karunia, telah diberikan kuasa, harus mereka pakai untuk melayani. Jadi diutus ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah gereja, supaya mereka bisa melayani Tuhan. Ya, bukan hanya hamba Tuhan yang diutus untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebagai profesional, Bapak Ibu Saudara sebagai pedagang, sebagai pengusaha, bahkan sebagai ibu rumah tangga, ya, setiap saudara juga diutus ke tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana saudara berada. Ya, kalau saudara sebagai pengusaha, saudara diutus
kepada rekan-rekan bisnis saudara. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga mengutus saudara di tengah-tengah rumah tangga saudara. Saudara harus melayani di sana. Jadi dunia ini adalah ladang di mana Tuhan telah mengutus dan menempatkan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dimanapun Tuhan menempatkan kita, disitulah kita harus melayani Tuhan. Disitulah kita harus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah setiap karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara untuk melayani Dia. Lakukanlah panggilan Tuhan dengan setia seumur hidupmu, di mana Tuhan menempatkan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Tuhan memanggil kami untuk menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai ladang di mana kami harus bekerja dan melayani Engkau, menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong kami dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami pakai melayani Engkau dengan setia seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Pimpin kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Pimpin kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling lanjut usia. Tuhan, jaga dan Tuhan lindungi kami semua. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau jaga, lindungi keluar masuk kami. Engkau sertai dan memberkati kesibukan pelayanan, pekerjaan, usaha kami, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Sabtu, besok kita memasuki hari ibadah kita, hari Minggu. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.